Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan memulai share screen untuk materi utilitas dulu ya, karena nanti yang struktur biar bahasan, dan yang terakhir nanti saya coba ingin membahas terkait dengan jadwal. Ini kok saya tidak bisa, saya begini ya, host disable, partisipan screen sharing itu gimana ya? Saya nggak bisa share screen, belum bisa ya. Apa harus hostnya? Coba di apa namanya ya? Diatur deh supaya saya bisa share screen. Ini hostnya siapa tadi? Mbak, ini mohon dikelola ini. Kalau hanya host yang share screen, oke, saya akan emailkan SAP ya, dan jadwal. Ini karena tulisannya kok host pun tidak punya ini, tidak punya wewenang gitu loh. Partisipan ini untuk screen sharing. Nah, harus dikelola dulu nih, harus diatur dulu. Sambil menunggu ya, saya coba emailkan materi saya supaya nanti seandainya hanya host yang bisa saya kirimkan dulu. Ke Anissa ya. Siapa ya email saya, Dik? Saya belum pernah emailnya Anissa aja itu. Oh, ini Anissa Ayamadania nih ya. Oke, saya kirimkan dulu. Sudah, Bu. Maaf, Bu. Kenapa, Mbak? Sudah saya jadikan co-host. Oh, sudah? Iya. Oke, saya coba dulu. Sebentar. Sudah terlihat ya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ya. Ini suaranya double. Oke, baik. Jadi untuk materi utilitas ya, saya akan ke utilitas dulu. Hampir sama dengan struktur utilitas 3. Nah, perbedaannya di mana? Secara sistem sama. Perbedaannya adalah di 4 ini karena dia itu sudah ke middle bahkan high rise. Jadi kita sudah mengenal yang namanya zonasi. Ya, jadi kalau kemarin kita 1 sampai 4, nah ini sudah belajar zonasi. Misalnya 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana cara mengatur di mana letak beberapa sarana utilitas? Nah, itu akan kita bahas ke masing-masing tema. Kemudian apalagi yang berbeda selain zonasi? Yang kedua adalah kapasitas. Kemarin 1 sampai 4 lantai kemungkinan ya dari stupa itu isinya cuma berapa? Sekitar 500 orang. Nah, ini kita mungkin lebih dari itu, bisa 1.000, bisa 2.000, tergantung berapa lantai yang dilayani gitu ya, dan berapa penggunanya. Nanti kita sesuaikan dengan stupa 4 yang kebetulan hari Rabu ya, insya Allah besok kita akan kuliah perdana. Nanti kalian akan paham kalian membuat proyeknya apa, berapa lantai ya. Jadi sebenarnya struktur utilitas 4 pasti akan menyesuaikan stupa 4. Terus kemudian pengikut ya atau peserta itu semester 4 sudah pasti. Semisal nanti ada angkatan atau semester 6 ikut, bahkan semester 8 masih ikut. Nah itu mungkin 1 belum pernah ikut atau tidak pernah lulus gitu. Jadi mengulang terus. Mengulang pun juga nggak lulus lagi gitu ya. Nah ini saya berharap kalian yang semester 4 ya lulus lah, sekali ikut lulus. Kemudian waktu pertemuan ini kelas ABC sesuai jadwal ya, saya belum paham juga ini apakah kita akan daring atau 25% daring, 75% luring, atau bagaimana. Nah kita lihat perkembangan saja. Yang jelas perkuliahan perdana ini kita masih daring ya. Dan di jadwal itu saya tertulis jam 6.30. Saya hanya membayangkan sana itu benar-benar dilakoni gitu ya. Pasti pada nggak mau itu yang jam 6.30. Tapi ya tidak apa-apa deh, sana memang harus begitu. Nanti kita ngukir tuh gini, shift ya. Sana benar-benar PTM gitu. Tatap muka ya, pertemuan tatap muka. Minggu ini yang jam 6.30, NIM sekian sampai sekian. Minggu besok yang 6.30, NIM sekian sampai sekian. Nah, cuman saya tidak tahu kapasitas kelasnya itu, kalau dulu kan bisa sampai 60 mahasiswa. Karena jumlahnya kan 200 ya. Kalau satu kelasnya itu 60, nanti kita bisa menggunakan waktu itu sekitar 3 sesi. Ya. Kelas A, B, C, kelas A. Nanti kita ambil 60, kelas B 60, kelas C 60. Tapi seandainya nanti tidak bisa, hanya 30, ya mungkin itu tadi, per jamnya. Ya, nanti kita coba lihat di jadwal, saya juga belum paham itu. Oke, kemudian selanjutnya, maaf saya lupa slideshow. Oke, berikutnya ya. Nah, ini syaratnya minimal 10 kali tatap muka. Dari 14 itu Anda sudah boleh 10 kali. Nah, 10 kali nanti Anda harus penuhi di mana? Nanti kita lihat di tabel ya setelah ini. Jadi ada kewajiban yang harus Anda penuhi sehingga Anda bisa mendapatkan 10 kalinya. Kemudian nanti ada UTS. UTS itu biasanya ujian tulis. Jadi 50% materi sudah saya sampaikan. Bahkan kemarin itu 100% ya materi saya sampaikan itu. Karena di ujian akhir itu biasanya kan tugas besar. Nah nanti pada saat ujian tulis seperti
SK3 kemarin ya, kerjakan kelompok. Nah, jadi selalu berdasarkan tugas besar, hanya saya akan mengubah fungsinya. Mungkin saya akan mengubah kapasitasnya, mengubah soalnya, ya apa yang harus dihitung, apa yang harus dikerjakan, gitu ya. Terus kemudian tugas mingguan, kemarin harus ada karena banyak manfaatnya. Kemarin itu banyak UTS-nya tuh yang nilainya di bawah ya E lah, bahasanya E ya, kurang dari D itu kan jelek. Bukannya D bagus, artinya kalau Anda bisa mencapai C dengan ditambah tugas mingguan itu bisa B, kenapa tidak, gitu ya. Jadi kemarin itu tugas mingguan saya gunakan ya, untuk menambah nilai UTS-nya yang masih kurang. Ya. Tapi kalau nilai UTS-nya itu sudah 100, tugas mingguannya jadi ketutup gitu. Padahal tugas mingguannya juga A gitu kan, berarti kelompoknya luar biasa. Nah, nanti untuk kelompok silahkan yang kemarin sudah sangat cocok teruskan. Ya. Yang masih kacau ya Anda harus mengubah formasinya, ya berganti dengan kelompok yang lain. Seandainya nanti luring, maka kelompok kelas A ya kelompoknya kelas A, B ya B, C ya C. Memang luring itu kaku ya, jadi karena tidak bisa A ikut B, nanti kelas A-nya pas jalan, yang kelas B belum datang gitu ya. Jadi tidak sesimpel atau sefleksibel daring. Nah, ini nanti kita perkembangan bagaimana hasilnya, apakah benar-benar tatap muka atau ya sudahlah daring saja terus gitu ya. Karena saya melihat anak-anak juga belum vaksin 3. Ada juga yang mengatakan belum vaksin 3 nggak apa-apa asal tidak banyak keluar, tidak banyak bertemu orang gitu ya. Nah, kalau PTM berarti bertemu terus. Artinya saya juga khawatir anak-anaknya apakah sudah vaksin 1-2 atau malah belum. Kan? Dan pada saat nanti tatap muka, kalian pas kuliah itu emang sebaiknya pulang gitu ya. Tapi yang namanya mahasiswa ya Dik ya, mau bahas tugas yang lain, masih bisa ketemu di kampus. Nah, itu juga pemicu. Tuh. Memang sulit ya kondisi sekarang ini, harus dipaksa tatap muka dan kondisi Anda juga belum difasilitasi untuk vaksin. Sebenarnya kemarin sudah ada loh di vaksin mahasiswa, cuman saya nggak tahu apakah info itu mendadak buat kalian atau memang kalian sedang tidak di Solo, gitu ya. Ya berdoa sajalah Dik, yang terbaik ya, apakah daring terus, apakah tatap muka, gitu ya. Nah, ini adalah rencana perkuliahan. Ya. Jadi setiap semester saya melakukan ini, Dek. Bersama ya, seperti yang kemarin. Jadi tanggal 1 Maret ini, harusnya kemarin ya, tapi karena Isra Mi'raj, sebaiknya kalau tanggal merah ya libur gitu. Menyesuaikan dengan luring gitu. Ini saya hanya menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, biasanya nanti di akhir perkuliahan saya memberikan tugas ya untuk kita bahas minggu depan. Jadi apakah nanti Anda harus membuat kelompok mulai minggu ini? Ya silahkan. Kapan pergantian kelompok, pergantian formasi gitu ya, cocok tidak cocoknya itu setelah UTS. Nah, setelah UTS itu harus final kelompoknya ini. Nah, selama masih di pra UTS, Anda boleh bergonta-ganti. Dulu kelompok 20 pindah kelompok 17. Dulu 5 pindah kelompok 6. Gitu. Silahkan bergonta-ganti. Akhirnya nanti nilainya memang ya, saya harus mencari gitu. Wah, ini nilainya kemarin segini, ini berubah jadi segini. Itu memang merepotkan. Ya, tapi kadang saya berpikir, kenapa Anda tidak menggunakan metode siapa cepat dia dapat? Cepat-cepatlah cari kelompok. Ya, artinya gini, Anda sudah diklaim kelompok ini, maka kelompok lain tidak boleh mengambil kalian. Ya, cepat-cepatan saja. Kalau sudah merasa yakin dengan kelompok yang kemarin, ikuti. Ya. Nah, untuk memudahkan saya mohon ya, kalau bisa sih,
pertemuan 2-7 itu sudah fix kelompoknya. Jadi tidak ada, Bu, ini kok nilainya harusnya kemarin saya A, kenapa saya jadi B? Oh, berarti Anda kemarin sudah kelompok, gitu kan? Nah, agak sulitnya di situ. Tapi akan lebih bagus jika Anda tuh sudah menemukan kelompok yang fix. Nah, kemudian pertemuan yang kedua itu kita akan membahas ya sistem sanitasi, ya, kemudian penggunaan limbah domestik, kemudian perhitungan kebutuhan air. Bukunya masih sama, rumusnya sama, yang membedakan adalah jumlah lantai dan kapasitas. Kemudian zonasi. Ya memang kerjanya agak lebih berat sedikit ya, jadi kalau gambar potongan tidak cuma 1-4 tapi mungkin 1-20. Nah, itu gambar potongannya. Hitungannya itu nggak cuma 1 lembar, bisa berlembar-lembar. Nah, gitu. Karena apa? Zona 1 lantai 1 sampai sekian, zona 2 lantai berapa sampai berapa, dan seterusnya. Nah, pembagian zona silakan saja Anda, karena boleh misalnya ya kelipatan 5 boleh 1-5, 6-10 dan seterusnya. Kelipatan 10. Terus yang bedakan apa? Kok zonanya bisa berbeda-beda? Ya, lagi-lagi apa? Volume. Volume tangki itu kalau melayani 1-5 kan lebih kecil dibanding melayani 1-10. Nah, jadi Anda pikirkan, oh berarti ada kekuatan struktur lebih ini ya, kalau zonasi saya 1-10. Nanti pada saat Anda sudah diajari bahasan ya untuk menghitung beban hidup ya, coba Anda kira-kira kalau saya menaruh upper tank di lantai 11, berapa volumenya? Nah, berarti kekuatan struktur di lantai 11 itu berarti lebih kuat daripada lantai 10, daripada lantai 12. Gitu. Ya. Sehingga itu gunanya kenapa ada pembeda ya antara struktur 3 dan struktur 4. Kemudian untuk minggu depannya, pertemuan ketiga, kita akan belajar terkait dengan lift ya, transportasi vertikal. Ada tangga, ada rem, ada eskalator, bahkan ada travelator gitu ya. Nanti perhitungan lift sama deh. Kapasitasnya berbeda, zonasinya berbeda gitu ya. Kemarin saya sudah ajarkan, oh ada sky lobby. Nah itu malah sekarang kepake. Kemarin ya kepake tuh, di Stupa bahkan juga enggak gitu. Enggak ada yang pakai lift malah. Nah sekarang kepake ini. Kemudian pekan 4 kita belajar AC sentral. Nah kemarin Anda kan baru sistem paket ya, AC window lah biasanya, atau AC split. Nah sekarang Anda sudah belajar AC sentral. Bagaimana Anda meletakkan cooling tower, ya, gimana Anda meletakkan sealernya. Kemarin sudah saya ajari sebenarnya, tapi karena tidak diterapkan, nah biasanya lupa ya. Nanti kita ini lagi, kita pelajari kembali. Terus ada tambahan ya terkait dengan materi ini, yaitu sistem bangunan pintar, smart building. Ini nanti ada hubungannya dengan Stupa 4 ya, Cik. Kebetulan kok ya ada hubungannya gitu ya. Setiap semester saya mengajarkan ini, tapi ya ada kaitannya dan enggaknya. Nah, kebetulan yang ini nanti ada kaitannya, smart building. Memang tidak full ya saya mengajarkan karena ada mata kuliah pilihan kalau nggak salah ya terkait. Jadi saya hanya dasarnya saja, nanti masalah penerapan ya silakan Anda nanti mengambil mata kuliah pilihan smart building. Kemudian pekan 6 kita akan selalu, ini harus ya, jadi proteksi kebakaran aktif pasif gitu. Jadi kalau bangunan itu diminta membuat rancangan utilitas minimal 3, ya. Kalau bangunannya tinggi, ya, sudah di atas 4 lantai, maka lift itu harus. Lalu apa? Air apalagi? Kelistrikan, nah sudah ini aja. Lalu proteksi Bu, kalau tidak sempat Anda membuat semacam hidran dan sebagainya, ya sediakan saja apa? Artinya bahan itu belum siap untuk dioperasikan, masa nggak punya hidran? Biasanya bangunan-bangunan kuno itu, kalau bangunan baru, ya nanti Anda bisa survei ke UNS, bangunan-bangunan baru pasti semuanya sudah siap hidran.
Bahkan siap apar, siap sprinkler ya. Nah, kalau bangunannya itu kuno, yang saya kuno itu masih tahun 1990 deh. Nah, kemungkinan belum ada hidran, belum terpasang hidran, belum ada apar lagi. Itu nggak apa-apa, ya terpaksa harus beli apa, setiap ruangan diberi apar. Nah, kemudian pekan 7 terakhir dari Pak UTS adalah sistem listrikan. Secara keseluruhan ya, apakah rencana pada set plan untuk bangunan rendah maupun tinggi itu sama ya pada set plan-nya. Tapi setelah masuk ke tiap-tiap lantai nanti yang berbeda. Sehingga nanti yang ada kerjakan ya di setiap tugas itu pasti rencana utilitas di tapak dulu. Harus tahu di mana PLN-nya, di mana PDAM-nya, bahkan di mana limbahnya, di mana bak filternya, itu harus terlihat di tapaknya. Kemudian setelah nanti masuk ke building, akan terlihat nanti lantai 1 sampai sekian, kemudian lantai 11 sampai sekian. Ya. Nah, apakah semua lantai ditambah bisa 20? Nah, pada bangunan middle, bahkan high rise ya, itu ada istilah namanya denah tipikal. Namanya tipikal itu setipe, bentuknya sama, ukurannya sama. Ya, kalau ukuran sama, modulnya sama. Biasanya digunakan untuk apa? Ya, untuk digunakan kantor sewa. Ya, jadi lantainya itu kosong. Nanti biar penyewa sendiri yang meminta mau berapa meter persegi di sekat-sekat. Namanya dinas tipikal. Nah, untuk bangunan ini memang Anda dituntut untuk kreatif kan. Jadi bangunannya itu tidak lurus itu, semua ukurannya sama. Anda boleh membuatnya itu semacam bangunan segitiga. Semakin ke atas semakin berkurang luasannya. Nah, kalau seperti itu maka tipikalnya harus dibatasi. Nah, yang setipe mana? 1 sampai berapa? 1 sampai 3 setipe. Karena luasannya sama. Ternyata 4 sampai 6 sudah berkurang luasannya. Anda tidak boleh mengatakan itu dinas tipikal 1 sampai 6, tidak boleh. Ya. Kalau ukurannya sama 1 sampai 3, nanti Anda menambah lagi. Dinas tipikal 4 sampai misalnya ya 4 sampai 8 sama semua itu 4 sampai 8 dinas tipikal mirip. Ya, sehingga memang supaya hemat ya, hemat biaya, hemat waktu gitu. Memang kebanyakan dinas tipikal itu lebih jumlahnya lebih banyak gitu ya, dibanding yang non tipikal. Nah, non tipikal itu biasanya disebut gitu ya podium. Jadi podium itu lebih ke arah fungsi yang mix, campuran. Nah, sedangkan tipikal itu fungsinya hampir mirip lah. Kantor semua, misalnya. Terus area olahraga semua, kuliner semua gitu, karena ya tipikal tadi. Ya. Nah, apakah nanti di Stupa 4 Anda mengenal podium? Pasti Anda mengenal podium. Terus Anda mengenal tower? Iya. Lantai di atas podium itu namanya tower. Nah, podium itu berapa? Boleh 1 sampai 2, 1 sampai 3, terus ya, karena itu mix, fungsinya campuran. Oke, jadi mulai minggu depan ya, kita sudah kuliah nih. Kuliah, benar-benar kuliah loh ya. Saya nggak tahu tatap muka atau daring, kita ikut saja. Kemudian setelah pertemuan ke-7 UTS ya, 18 sampai 30 April itu kayaknya Ramadan ya, pas Ramadan itu. Habis sahur, jangan tidur, siap-siap ujian gitu ya. Nanti habis ujian berdoa, mudah-mudahan nilai saya bagus gitu. Nah, setelah UTS itu ternyata sudah masuk Idul Fitri. Nah, sehingga Anda liburnya lama. Mulai tanggal 18 sampai tanggal 7 Mei, ya 18 April sampai 7 Mei itu libur. Artinya gini loh, bukan libur terus nggak ujian ya. Tidak ada tatap muka, tidak ada kuliah. Ya, karena sudah ujian. Jadi ujian tuh kayak saya nggak pernah komunikasi dengan anak-anak ya. Ya ada ujian saja.
Nah, kemudian libur Idul Fitrinya seminggu. Kan mungkin halal bihalal juga sudah dibatasi ya. Sudah tidak lagi keluar kota, gitu. Mungkin nanti ada PPKM lagi, gitu. Artinya cuma di Solo saja, gitu. Nah, kemudian nanti masuk lagi tanggal 9 Mei. Nanti evaluasi UTS. Biasanya kan saya evaluasi ya, kekurangan kamu di sini, kenapa nilainya jelek. Sekalian nanti saya konfirmasi, kenapa nilai tesnya nggak ada. Gitu. Saya setiap UTS itu tidak pernah pakai, apa namanya ya, Dik? 10G ya, nggak pernah. Saya nggak bisa akses. Jadi selalu email ya. Jawabannya selalu lewat email, ya ketua kelas ABC. Gitu. Jadi kalian harus manut lah deadline-nya. Kalau ketua itu sudah ada deadline jam sekian kumpul. Nah, kalau Anda tahu, Anda nggak boleh menyalahkan ketua. Kalau Anda mengumpulkan sendiri, ya masuk aja di email saya, tapi saya tidak akan buka. Kan sudah saya deadline. Ya, jadi nanti pada satu tes Anda harus cek waktu, cek sinyal. Di rumah saya itu sinyal paling kenceng jam berapa ya, saya harus ngumpul. Kan banyak ya. Ada yang ngaku, kemarin itu sudah saya kumpul Bu, tapi statusnya tidak. Tahu statusnya tidak terkirim, kok nggak ngirim lagi gitu loh. Aneh ya. Makanya konfirmasi. Ketua, saya sudah ngirim. Apakah sudah masuk? Misalnya gitu. Kalau belum, biasanya ya nanti konfirmasi ke saya, Bu, Mas saya sudah ngirim, tapi ternyata tidak masuk, apa boleh? Selama pengirimannya itu kemarin dan Anda konfirmasinya hari ini, saya izinkan. Bukan kayak kemarin. Ya kan? Sudah sebulan baru bilang gitu. Nah, makanya nanti aturannya akan saya sampaikan ya. Jadi anak-anak tidak boleh seenaknya. Kayak stupa kemarin animasi ada yang telat, boleh nggak ngirim sekarang? Wah ini nanti lama-lama semuanya ngirim animasi yang repot. Semua harus dibahas klasikal, ya sesuai kelasnya masing-masing. Jadi semua keputusan itu saya kembalikan ke kelas, Sofi. Kalau teman-temanmu tidak mengizinkan kamu ngirim, ya nggak usah. Jadi saya malah sesuai kesepakatan kelas. Nah, setelah tanggal 9 Mei, itu nanti kita sudah mulai tugas besar seperti kemarin. 16 Mei sampai 27 Juni. Saya harus selesai karena minggu tenang 4 sampai 9 Juni. Jadi pas minggu tenang itu tidak boleh ada mahasiswa mengerjakan tugas. Kecuali stupa ya. Walaupun sebenarnya saya pengennya stupa itu ya selesai di situ. Tapi coba nanti semuanya untuk kelayakan kayak kemarin tuh, jangan mundur-mundur terus gitu, mundur, semuanya ikut mundur. Jadi buat ketat saja, nggak usah mundur, nanti ujiannya mundur lagi. Kalau ujian mundur, padahal input nilai tidak pernah mundur, nah itu bikin repot deh, kayak kemarin itu. Stupanya pada telat semua. Ya. Karena apa? Kelayakan mundur. Akhirnya apa? Ngoreksi ujian mundur lagi, ya mundur terus. Nah, jadi ini kalau saya bisa mengatur SKU 4 ini bisa. Mulai tanggal 16 itu sudah tugas, nilai keluar saat itu juga, 27 Juni terakhir nilai keluar saat itu juga, nggak ada yang mundur kan. Nah, minggu tenang 4 sampai 9 ini Anda sudah selesai sebenarnya. Masing-masing lah mengerjakan apa gitu. Mata yang lain, supaya yang lain, tapi intinya SKU 4 selesai. Jadi tidak ada yang membebani kalian. SKU selesai. Bahkan saya biasanya minggu tenang itu stupa saya berhentikan loh. Makanya nanti coba saya lihat ya eksekusen dengan tim stupa itu apakah kelayakan ya, pengumpulan kelayakan itu memang sebaiknya bukan di minggu tenang itu loh. Sebelum minggu tenang itu sudah mengumpulkan kelayakan. Jadi kayak libur seminggu kemudian ujian. Nah, biasanya kan susah ya, nggak pernah konsultasi, kemarin sudah ngumpul, belum dikoreksi, nah itu
Itu per person kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian tanggal 11 sampai 23 Juli ini sudah UAS. Sebenarnya kamu sudah dapat nilai di sini, Bu. Nah, cuman kemarin nilai UAS itu karena kelompok ya, saya tambahkan pada nilai tugas besar yang masih ada kekurangan tuh. Kayak kemarin itu salah ngitung, rumusnya salah, ya. Saya tambahkan di sini. Makanya kenapa ini kelompok gitu ya. Karena untuk menambah nilai kelompok juga. Nah, sedangkan yang tadi kenapa ini perorangan gitu ya. Ini perorangan, tapi tugas mingguannya kelompok. Nah, itu bisa membantu UTS. Tugas mingguannya A semua. Padahal kemarin UTS dia D. Nah, itu bisa nolong di sini. Nah, sedangkan dalam kelompok ini dia kemarin per tema ya, khusus temanya dia itu jelek gitu. Maka akan ditolong oleh UAS. UAS yang akan membantu. Padahal UAS pun dia mungkin loh ya, nggak mengerjakan. Tapi karena sudah menjadi aturan bahwa nilai UAS itu akan menambah nilai dari tugas besar yang agak kurang ya, bukan kurang banget, agak kurang gitu, yang diterima. Makanya dalam satu kelompok itu kalau ada yang nebeng jangan lagi bonceng apalagi ya. Ayo kamu ikut kerja gitu. Ya kemarin itu ada yang ngerjain di kafe, ada yang ngerjain di mana kantin. Biasa Anda jaga prokes saja deh. Ya. Di situ benar-benar kerja ya. Terus yang penting satu kelompok itu tidak mengubah-ubah posisi yang ada yang bingung. Tema sudah jadi, posisinya diubah lagi. Akhirnya anggotanya bingung. Dan yang terpenting adalah pada saat ujian ini, ya, seandainya nanti tetap muka, ya sudah, berarti di kampus kan. Nah, kalau daring, pesan saya cuma satu deh. Tanggal berapa kamu ujian tugas besar? Tahu tempatmu itu susah sinyal, ya. Satu hari sebelumnya, Anda harus ke kampus misalnya. Cari sinyal yang kencang. Jadi jangan sampai kayak kemarin itu. Sama sekali tidak muncul. Saya cari sinyal, Bu. Sinyal dicari, sinyalnya aja nggak ada kok. Kenapa nyarinya susah? Indomaret punya, Alfamart punya. Kok nyari kok yang aneh gitu. Nah, akhirnya bagaimana saya mengatasi satu orang ini? Saya kembalikan lagi ke ini, tim partnernya ini loh. Saya mau menilai berapa? Ya, saya mengikut timnya ini. Yang jelas ikut kerja, cuma harusnya ya sudah persiapkan diri. Bukan pada hari hanya baru nyari. Ya, jadi tolong jangan diulangi lagi itu. Bukan salah kelompok itu. Kemudian daftar pustaka ini semuanya ada di perpustakaan pusat. Kalau ke perpus saya rasa Anda boleh di sana. Ya. Asal tidak rombongan gitu ya. Ini ada semua. Kecuali ini ya, saya kurang tahu apa ada ya. Mungkin yang terbaru nih, jika Anda punya boleh. Saya masih menggunakan yang lama ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari kalian? Bu izin bertanya yang kelompok tadi, Bu. Berarti ini bikin kelompoknya untuk jaga-jaga buat luring, kita bikinnya satu kelas sama semua gitu, Bu. Menjaga kalau ada tatap muka. Buat jaga-jaga kalau tatap muka. Nah, betul sekali. Sebaiknya semua kelas A itu dibuat satu kelompok saja. Ya. Kelas A itu misalnya kemarin ada 20 ya. 20 itu 3 kelas, berarti per kelasnya berapa? 6 ya. 6 sampai 7. Nah, ada 7 kelompok kelas A, ada 7 kelompok kelas B, ada 6 kelompok kelas C. Ya tadi benar ini mbaknya tadi. Kalau nanti tatap muka, saya agak khawatir.
ya. Jadi tidak boleh lagi kayak kemarin pindah-pindah gitu ya. Ya bagus Mbak, pertanyaan bagus. Jadi persiapkan saja. Oke, pertanyaan lain? Oh, untuk satu kelompoknya tetap kayak kemarin, Bu, 10 orang atau Ya, gimana? 10 saja. Oke. Maksimal 10 ya, maksimal 10. Nah, ini minimal 5 ya. Karena 5 tema itu berat kalau dikerjakan 3 orang. Kemarin 10 saja ada, kemarin 5 ada loh yang isinya 5 kelompok. Yang 2 itu kakak tingkat. Artinya 3 orang ini mengerjakan masing-masing 2 tema. Yang itu kelompok 20. Nah, coba nanti kelompok 20 nggak salah kelas C ya. Coba mengubah formasi deh. Kalau Anda sanggup ya nggak apa-apa. Jadi maksimal 10, minimal 5 orang. Oke, berikutnya ada lagi. Mungkin saya minta ini saran ya, karena saya tidak bisa harus berpikir sendiri tanpa memperhatikan keinginan mahasiswa ya. Seandainya nanti benar tatap muka, Anda boleh kalau punya usulan cara baginya gimana, supaya saya tidak mengajar 2 kali. Ya, karena yang datang di situ pasti ada juga yang daring kan. Lalu bagaimana saya harus memberi materi ke yang daring? Misalnya, chatnya itu gini, satu kelas nanti ada yang bikin video gitu. Nah, masalah kapan kirimnya, nah itu dia. Jadi sepertinya loh, saya itu kalau nanti tatap muka itu, materi saya kirimkan dulu, dipelajari, saya kasih PR, nah kemudian di kelas itu kita hanya membahas PR-nya. Ya, saya hanya membahas PR. Karena waktunya cuma 1 jam. Kalau 1 jam materi dan membahas PR lama nanti. Kan 6 kelompok ya, satu-satu. Jadi materi tetap daring, kemudian nanti tatap mukanya hanya membahas PR-nya saja. Atau misalnya, Bu, saya ada pengalaman dari teknik mana gitu. Cara membaginya tatap muka seperti ini boleh, itu namanya pembanding ya. Belum pernah ada yang melakukan tatap muka. Baru kali ini semuanya baru. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, coba saya sampaikan jadwal ya. Sudah. Saya ke jadwal dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Bahasa dari belum, Dit? Saya mau menanyakan ini loh, jamnya kok tabrakan ini. Gimana ini? Nah, jadi saya itu jamnya kayak gini loh, Cik. Ya kan? Ini kalau saya gabung ABC, ya, saya gabung ABC itu bisa loh, ini kelas ini sampai ini. B ini sampai ini, C ini sampai ini. Nah, cuma muat enggak itu? Jumlahnya 60 sampai 70 gitu. Nah, makanya saya minta kalian punya ide lah, ya, kasih ide lah ke saya. Gimana nih cara mengaturnya sehingga tetap buka, jadi kita tidak kaget gitu ya. Atau 1 jam, 30 orang masuk, nanti kita bahas PR, 1 jam lagi 30 masuk. Jadi gonta-ganti, tapi saya tetap di ruangan ini terus. Orangnya saya ganti-ganti. Cuman 30 yang tadi masuk terus keluar pulang loh deh. Atau ikut
ikut mata apa yang lain silakan. Jangan bergerombol. Misalnya, di sini ada nggak semester 4 apa gitu. Oh ini ikut FISBA misalnya, lari Anda ke habis gitu. Kayaknya bisa nih, bayangan saya gini loh, semuanya disalurin. Ya, 70 anak itu, kelas A itu ya. Asal 1 jam 30, terus keluar. 1 jam lagi 30. Nanti pindah kelas B. Ya. Nah, hanya masalahnya karena di sini ada A, B, C, ini baru utilitas loh. Nah, yang struktur bagaimana? Nanti silakan Anda rembuk dengan Pak Hasan ini gimana ini. Biasanya Pak Hasan itu pindah hari. Ya, yang kemarin juga gitu. Bukan di Senin. Ini Pak Hasan ada di sini, Bu. Oh iya. Pak Hasan bisa memberikan masukan terkait dengan ini Pak, jadwal yang sudah dibuat prodi ini ya. Ini 4A dengan 4C ini benturan. Nah, ini semisal nanti benar-benar tatap muka bagaimana ini solusinya. Ibu izin masuk. Monggo Pak. Punten ya. Yang tabrakan itu yang hari ini ya. Kita kan dipindah hari ini ya. Bukan Pak, ini karena kemarin Isra Mi'raj aja Pak. Kita tetap Senin. Oh tetap Senin. Tetap Senin. Senin yang terus, yang benturan tuh 4A dan 4C loh Pak. Nih. Ya anu saja kita apa namanya mintakan lagi aja. Sebenarnya nggak apa-apa misalnya ya ini 4A kan sana 4C, cuma kan materinya beda itu Pak. Saya tuh pengennya gini loh. Ini A, B, C, tapi utilitas semua. Nah, bahasan itu, ini juga A, B, C, tapi struktur semua. Gimana, Pak? Jadi harinya sama? Kalau saran saya beda saja, Pak, supaya nanti nggak bingung. Iya, kalau saya biasanya gitu, ya udah nyelak ke waktu di lain hari gitu aja. Lain hari ini. Jadi bahasan gini, hanya 3 jam, bahasan 3 jam, tapi 3 kelas itu nih. Iya, sama biasa. Nah, saya di sini, saya tetap selain mau ya Pak, soalnya banyak banget. Iya Pak. Ya. Nah, terus ini Pak. Putus. Soal saya? Ya. Nah, ini kalau misalnya nanti tetap muka kan jumlahnya 200-an. Ini kalau misalnya 200, itu tadi saya punya ide. Ya, ide dadaan aja Pak. Misalnya ini kelas A ya. Ini kelas A yang jam pertama itu 30. Kelas A yang jam kedua itu ya 30 lagi gitu. Nanti ini kelas B 30. Kelas B lagi 30. Kelas C 30. Jadi 6 kali ngaten maksudnya? Lah, lebih pun. Lah, maksud saya. Iya, ya benar memang gitu. Saya juga bayangin ngaten. Artinya saya di sini tidak kasih materi. Saya hanya membahas PR, tugas-tugas yang dikerjakan di rumah itu loh Pak. Materi tetap saya cari. Oh Bu, maaf menyela Bu. Ya. Ini jadwalnya revisi ketiga Bu. Jadwal yang lama. Ada yang revisi itu. Coba Mbak bisa share screen? Ada yang revisi. Sebenarnya saya mau stop screen dulu. Kamu masih yang share screen. Saya belum download Pak sebentar. Ya. Atau Basan punya jadwal revisi? Ada tapi lama juga ini. Saya pakai HP soalnya. Ini Bu yang terbaru. Iya. Coba digedein. Oh, Pak Hasan udah pindah ya? Pak Hasan di mana?
Saya tetap di situ. Coba cari di mana kelas C-nya. Oh, siang. Mana anak capek nggak? Full loh kamu, Dek. Ini biasanya saya dan Pak San tuh kembalikan ke mahasiswa lagi. Ini dari jam 6.30. Memang orangnya beda ya, orangnya sih beda. Oh ya, orangnya beda tinggal. Tapi kan di Pasan ABC itu. Jadi tadi sudah ikut pagi, ikut lagi di sini siang kuliah lagi. Gitu Pasan. Bu, kalau saya mungkin di hari yang kan jaringan tetap paginya kan 3 kelas toh. Iya, pagi 3 kelas. Makanya kalau siangnya mahasiswa kan keberatan, mungkin berat enggak? Kalau nyambung siangnya 3 kelas lagi. Kasihan ya. Nah itu yang kasihan yang 6:30 itu Pak, dia harus lagi siang loh. Kalau saya nanti bareng-bareng udah hari yang lain apa nanti saya minta kesepakatannya. Oh gitu ya. Ya. Ya cuman ini deh apa ya, saya nggak tahu apakah benar-benar 6:30 itu kalian apa ya sudah siap di ruang atau deh? Belum bangun. Terus gimana ini? 6:30? Pintunya mungkin nggak ada. Ya tolong nanti koordinator saya minta nanti hari apa gitu ya, selain hari Rabu. Ya, Rabu saya tidak bisa. Pasan pindah apa? Rabu? Enggak, bukan selain hari Rabu, saya kuliah Oh, hari selain. Rabu. Oh gitu. Mungkin yang agak longgar Sabtu Pak. Agak longgar tuh mahasiswa juga nggak ada semester 4. Ya. Kalau Kamis bagaimana? Nggak mau nggak Pasan? Kayak saya stupa hari Senin. Oh iya, berarti Senin sama Rabu nggak bisa. Kamis insya Allah bisa. Ya. Lah ruangnya di mana kalau kita anda tatap muka itu? Itu. Coba Ya, Kamis ya. deh. Kalau luring ya sore mungkin. Sore ada nggak itu? Oh, full gitu kok Pak. Full Pak, nggak jadi. Sabtu kayaknya Pak Hasan. Lab bisa, lab. Monggo. Sabtu. Coba dek, Sabtu dek. Sabtu ini kosong nih Pak, yang di J23 ini Pak, jam 7.89 nih. Oke. Ya, bisa. Kayak gitu nggak? Stabil nggak? Gimana Sabtu? Ya, gimana Mbak? Sabtu gimana? Sabtu jam berapa? Jam berapa Pak Hasan? Siang itu? Ya, itu adanya jam berapa? 12.30 Pak. Siang, ya udah. Oke. Oke. Pak, nanti untuk PS UAS masih sama kayak struktur 3 kemarin nggak? Iya, sama. Jadi tetap ada tugas besar, tapi tetap ada ini ujian tulis nggak? Oke Mbak, untuk jadwal sudah deal ini. Jadi saya Senin full, Pasan Sabtu saja, tapi siang hari. Oke, untuk kalau misalnya siang, kalau misalnya selain siang gitu, pagi gitu bisa nggak? Yang hari Sabtunya? Lah kamu benturan dengan mata kuliah apa? Pancasila yang hari apa? Yang kelas C soalnya awalnya maghrib Bu. Terus ini kemarin rencana mau janjiannya jam 7, jam ke-7, jam ke-8. Berarti setelah duhur hari Sabtu. Yang dipindah berarti apa? Pancasila yang kelas C itu maghrib dipindah ke Sabtu. Pancasila itu hari apa tuh Dek, maghrib? Hari Jumat. Hari Jumat yang kelas C-nya. Oh itu. Lah itu di advis itu ada kosong itu apa itu? Pasan sebenarnya dengan bisa loh Pasan itu kan Bu Indra tuh yang Jumat itu. Nah Bu Indra geser ke bawahnya bisa di atasnya loh Pasan. Anak-anak nggak bisa ding ya?
Atau kalian Oke. cari sendiri aja, Dek. Ya, gitu aja. Nanti Oh, ya. berjalan dulu. Nanti saling monitoring ya. Barangkali pindah harinya. Sementara gimana? Sabtu itu aja dulu. Oh, coba nanti kami bahas dulu, Pak. Soalnya yang bentur cuman di kelas C yang itu. Yang apa? Yang benturan. Oke, nanti ya, temukan dengan Pak Hasan ya. Ya. Oh ya. Monggo Oke. Pak Hasan untuk menyampaikan materi strukturnya Pak Hasan. RPS atau satuan acara pembelajaran? Mungkin saya nanti dulu aja, Bu. Oh, gitu. Nanti. Ya, enggak apa-apa sekalian. Oke, Dek. Jadi, tolong nanti infokan ke saya ya, apakah minggu depan itu sudah mulai tatap muka atau masih daring. Seandainya sudah siap tatap muka ya, kayak tadi, memang ABC tapi Anda kayaknya harus saklek ya. Coba lihat hari Senin, Dek. Jadwalnya digeser hari Senin. Nah, ini nggak bisa berubah ya. Kelas A itu tetap pagi terus, karena Anda harus pindah ke Fisbang. Tuh. Jadi tadi saya salah ya. Harus bisa gantian, ternyata nggak bisa gantian. Jadi kelas A itu habis subuh tidak boleh tidur, karena dia harus berangkat pagi banget. Ya ini kelas A harus jaga kesehatan ya, karena hampir setiap pagi loh ini. Ya saya usahakan di 6.30 insya Allah ya. Kalaupun mundur, saya jam 7 gitu ya. Nanti kelas C ya selesainya jam 12. Hanya mundur setengah jam deh. Jam 12 nanti, kan Anda nggak kuliah lagi, toh ini kan bahasan sudah digeser itu, Anda sudah nggak ada kuliah itu 12:30. Jadi insya Allah nanti kita mulainya ya jam 7 ya. Setuju nggak, Dek? Tetap 6.30 ke jam 7. Jam 7 aja, Bu. Jam 7. Ya, karena biasanya saya juga jam 7. Ya, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan, Dek, terkait jadwal, terkait materi? Izin bertanya untuk tatap muka jadwal. Ya. Coba ini screen-nya dimatikan dulu aja, Mbak. Ya, gimana tadi, siapa yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk pertemuan tatap muka dimulai pertemuan keberapa, Gi? Dimulai apa? Untuk pertemuan tatap muka nanti dimulai dari pertemuan keberapa, Gi? Nah itu, saya ngikut ini aja prodi. Jadi untuk perdana itu masih boleh daring. Nah, cuman belum ada kepastian apakah minggu kedua apa ketiga itu baru tatap muka atau malah daring semua. Nah, itu saya juga belum tahu deh. Yang penting siap aja. Ya. Nah, ini mungkin yang masih ada di luar Solo, Anda harus cari-cari info ya. Lebih aktif cari info kapan kuliah luring dimulai gitu. Jadi Anda harus segera pulang ke Solo. Tapi kalau ternyata ada pengumuman malah daring semua ya sudah. Tapi intinya minggu depan entah daring entah luring, kelompoknya tetap kayak tadi, seperti usulan siapa tadi ya, Mbak siapa tadi yang usul bahwa kelas A ya sudah kelompoknya kelas A, kelas B kelompoknya kelas B, kelas C kelas C gitu. Jadi nanti pada saat tatap muka nggak kaget lagi, udah siap. Nanti masuk ruangan kelas A, satu kelompoknya ini semua. Gitu. Ya, karena luring tuh
ternyata lebih kaku gitu kan. Ya, kalau sudah masuk ruangan ya sudah itu tok isinya orangnya. Kalau daring kan bebas ya, Dik, keluar masuk kelompok aja mana bisa gitu loh. Nah, jadi ini saya juga menunggu ya konfirmasi pengumuman apakah harus tatap muka, harus daring gitu. Ya. Nanti untuk materi PR tugas besar saya emailkan supaya lebih jelas ya angkanya, lebih jelas perintah perhitungannya dan sebagainya. Untuk materi juga saya emailkan, jadi Anda belajar di materi itu. Terus minggu depan misalnya daring, kita masih pakai Zoom, tetap hari Senin pakai Zoom. Kalau Zoom waktunya malah enak, Dek, karena bisa sekali waktu 200 anak masuk. Nggak harus yang 30. Nanti kita menyesuaikan tuh hari Senin juga harus berbagi toh, Anda dengan Bisbang nanti kita atur lah baiknya gimana gitu. Saya maaf kalian aja. Jadi kalau Bisbang daringnya gimana ya, kalau saya ya kalau Bisbang ABC sendiri-sendiri ya saya ngikut. Artinya saya nggak bisa gabungkan ABC. Ya. Oke, ada lagi? Ya, saya rasa cukup ya untuk pertemuan perdana pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian cari info, ya. Kemudian segera nanti saya emailkan tugasnya dan Anda segera bikin kelompok. Berubah dari mau tanya lagi, ada absen nggak Bu hari ini? Bikin aja pakai Google Form ya, Dek. Sementara itu dulu. Karena absen itu akan berubah lagi setelah revisi KRS. Berarti nggak usah absen juga nggak apa-apa Bu, nunggu revisi KRS saja. Begini, nanti yang mengisi presensi kan saya minta ketua kelas ya. Atau sekarang ini kamu hostnya gitu ya. Jadi pada saat nanti pertemuan pertama itu kamu ngecek yang ada hari ini di Zoom ini siapa aja. Atau yang hari ini diisi di Google Form siapa saja, itu kamu sesuaikan. Jadi nanti presensinya saya kembalikan lagi ke ketua kelas, kemudian dimintakan tanda tangan scan. Jaga-jaga kalau misalnya nanti daring. Tapi kalau luring, ya sudah sesuai kelas masing-masing, kalian tanda tangan. Tetap dibuat ya hari ini ya, Dek ya? Oh ya, Bu. Google Form boleh nanti disesuaikan dengan presensi prodi. Oke, cukup ya, Mbak? Cukup, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Insya Allah kita ketemu lagi Senin depan. Cari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.